Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lali Ramadhani dengan NIM 1910-85-2007. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian lainnya yang berjudul Perubahan Kebijakan Korea Selatan dalam Menangani Pengungsi melalui Penerimaan Pengungsi Afghanistan pada tahun 2021. Berdasarkan data dari UNHCR, terdapat lebih dari 89,3 juta pengungsi dan pencari suaka pada tahun 2021. Perlindungan dan pemberian bantuan atas pengungsi sudah diatur dalam Refugee Convention, dan Korea Selatan merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi ini. Namun, tingkat penerimaan Korea Selatan atas pengungsi sangat rendah. Korea hanya menerima 1,5% dari total permintaan penerimaan pengungsi pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Korea Selatan telah menolak permohonan pengungsi dari beberapa negara seperti Suriah, Mesir, dan Yaman. Namun pada tahun 2021, Korea memperlihatkan kebijakan yang lebih terbuka atas pengungsi, terlihat dari adanya Operation Miracle yang merupakan bentuk dari proses penyelamatan dan penerimaan pengungsi Afghanistan pada tahun 2021. Selanjutnya, rumusan masalah. Semenjak diratifikasinya Refugee Convention dan diimplementasikan, Korea Selatan nampak konsisten menetapkan kebijakan yang tertutup terhadap pengungsi. Korea Selatan hanya menerima kurang dari 1,5% aplikasi suaka yang masuk. Namun pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in, pemerintah melakukan perubahan kebijakan yang lebih terbuka terhadap pengungsi, terlihat dengan adanya Operation Miracle dalam proses penjemputan dan evakuasi pengungsi Afghanistan. Operation Miracle merupakan representasi dari Open Door Policy Korea Selatan, karena tidak hanya menerima orang yang mencari suaka di perbatasan Korea saja, namun melakukan operasi militer untuk menjemput dan evakuasi pengungsi yang berasal dari Afghanistan. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian, yaitu apa faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi melalui penerima pengungsi Afghanistan pada tahun 2021. Sedangkan untuk tujuan penelitian ialah untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan ini. Untuk manfaat penelitian ada manfaat akademis sebagai rujukan dan perbandingan bagi mahasiswa hubungan internasional, sedangkan manfaat praktis sebagai sumber ilmu pengetahuan dan menambah referensi bacaan. Selanjutnya ada studi pustaka, tadi menggunakan 5 artikel jurnal. Sedangkan untuk kerangka konseptual dari menggunakan Foreign Policy Change yang dikemukakan oleh Cyrus Barfocus dan Dimitris Boulantonis yang menggunakan 3 parameter perubahan kebijakan luar negeri. Yang pertama ada Domestic Structural Parameters, yaitu politik dan kelembagaan domestik kelompok advokasi. Yang kedua ada International Structural Parameters, adanya partisipasi negara dalam sistem internasional. Yang ketiga adanya Domestic International Conjunctural Parameters, adanya peristiwa dan kondisi yang tidak terduga seperti krisis, bencana, dan kemanusiaan. Untuk penelitian ialah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analitis. Batasan penelitian dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Untuk unit analisisnya ialah perubahan kebijakan Korea Selatan dalam menangani pengungsi. Sedangkan untuk unit eksplanasi ialah faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan tersebut. Untuk level analisis berada pada sistem internasional. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan teknis analisis data dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi, dan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 isu pengungsi dan kebijakan pengungsi Korea Selatan, bab 3 yaitu analisis yang berisi faktor domestic structural parameters, bab 4 analisis yang berisikan faktor international structural parameters, dan bab 5 penutup. Kita masuk ke bab 2. Yang pertama ada isu pengungsi dan kebijakan pengungsi di Korea Selatan pasca ratifikasi Refugee Convention tahun 1951. Pada tahun 1992, Korea beralih dari negara yang selama ini menghasilkan pengungsi menjadi negara penerima pengungsi. Korea meratifikasi Refugee Convention, kemudian merevisi Undang-Undang Kontrol Imigrasi pada tahun 1993, namun dengan praktis yang terbatas. Banyak pengamat berpendapat bahwa Korea meratifikasi Refugee Convention ini hanya untuk kontrol kebijakan imigrasi. Terlihat saat Korea secara aktif melarang kapal-kapal yang berisikan pengungsi Indochina hingga tahun 1988. Sebelum meratifikasi Refugee Convention, Korea sebenarnya telah membentuk kebijakan dalam penerimaan atas pengungsi secara langsung, terkhusus yang berasal dari Korea Utara. Pengakuan pengungsi pertama dilakukan pada tahun 2001 dengan menerima seorang pria Ethiopia. Pengakuan ini dilakukan setelah 1 dekade ratifikasi Refugee Convention, dan juga sebagai bentuk Korea Selatan dalam menghadapi kritik terutama saat belum menerima pengungsi satupun. Tahun-tahun berikutnya dalam rentang tahun 2001 hingga 2008, Korea telah menerima 101 pengakuan atas pengungsi dari 2072 permohonan yang masuk. Selanjutnya, kebijakan pengungsi pada masa pemerintahan Lee Myung-bak. Presiden Lee Myung-bak merupakan presiden berasal dari Partai Konservatif Korea Selatan. Pemerintahan Presiden Lee yang keras selalu dilemahkan oleh demonstrasi yang membuatnya harus mengembangkan gaya kepemimpinan yang lebih konsultatif atas masyarakat. Terlihat dari desakan kelompok advokasi yang membuatnya merevisi Undang-Undang Kontrol Imigrasi pada tahun 2009 menjadi lebih ramah atas pengungsi. Namun pada pelaksanaannya tidak demikian. Pada tahun 2010, sekitar 1.900-an orang yang mengajukan permohonan, ini sekitar 202 orang yang diterima. Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Lee, dibentuk Undang-Undang Pengungsi yang dijalankan melalui prosedur RSD. Akan tetapi, salah satu kebijakan Korea yang tertuang di dalam RSD bertolak belakang dengan ketentuan dari Refugee Convention, yaitu kebijakan pemulangan atau repatriasi pemohon pengungsi secara langsung yang tidak memenuhi kriteria atau persyaratan. Per bulan Januari tahun 2012, total dari 4.011 permohonan pengungsi yang masuk, pemerintah hanya memberikan total 268 pengungsi. Angka yang sangat rendah mengingat Korea telah menjadi bagian dari rezim pengungsi internasional. Selanjutnya ada kebijakan pengungsi pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye. Presiden Park berasal dari Partai Senuri yang merupakan partai kelompok konservatif di Korea Selatan. Presiden Park pada awalnya memiliki gaya kepemimpinan yaitu melanjutkan hubungan yang erat dengan Amerika, mulai mempertahankan kerjasama militer dengan Amerika, juga mendorong kerjasama dan perdagangan bebas dengan Amerika, termasuk pengalihan OPCON.
Dalam masa kepemimpinannya, Presiden Park memberi nama kebijakannya sebagai trust politics, dengan menekankan adanya unsur kepercayaan dalam hubungan masyarakat dengan pemerintah, juga termasuk dengan hubungan kepercayaan dengan Korea Utara. Meskipun Presiden Park tampak menunjukkan sikap yang kooperatif atas pengungsi dan masyarakat miskin Korea Utara dengan menawarkan berbagai bantuan, kebijakan yang berbeda ditunjukkan atas perlakuan terhadap pengungsi global yang berusaha mencari perlindungan di Korea. Presiden Park telah berjanji akan memukimkan kembali pengungsi Suriah di Korea Selatan. Namun, hingga Mei tahun 2015, telah masuk total 713 pengungsi Suriah. Namun, pemerintah hanya memberikan status pengungsi kepada 3 dari 700 lebih pemohon pengungsi. Selanjutnya, kebijakan pengungsi pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in. Setelah 2 kali masa pemerintah konservatif berada di tampuk kekuasaan, Moon Jae-in kembali membalikkan keadaan dengan memenangkan hasil pemilu yang membawa partai progresif maju ke dalam pemerintahan. Latar belakang Presiden Moon Jae-in sebagai seorang aktivis dan sebelumnya memiliki profesi sebagai pengacara HAM, membuat Presiden Moon harus menempatkan permasalahan HAM menjadi kebijakan dalam dan luar negerinya. Terdapat 2 isu pengungsi yang menyeruak pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in, dengan penanganan yang berbeda, di mana kebijakan selama ini tampak enggan untuk menerima pengungsi berubah menjadi lebih terbuka pada akhir masa pemerintahan Presiden Moon, yaitu pada tahun 2021. Pada tahun 2018, Korea Selatan dikejutkan dengan kehadiran hampir 561 orang pengungsi yang berasal dari Yaman di Pulau Jeju. Angka yang kecil namun mampu membangkitkan amarah lebih dari setengah juta warga Korea Selatan, mencapai 700.000 tanda tangan, kemudian mengajukan petisi kepada Presiden Moon untuk menolak mereka semua. Pada tanggal 1 Juni 2018, pemerintah menambahkan Yaman dan beberapa negara lainnya, seperti Afghanistan, Irak, dan Kosovo, ke dalam daftar beberapa negara yang dikecualikan dalam akses bebas visa Pulau Jeju. Namun pada akhir masa pemerintahannya, yaitu tahun 2021, terdapat perubahan yang signifikan atas pengungsi. Pemerintah tidak hanya melakukan revisi atas kebijakan, namun langsung tampak langkah praktis dari kebijakan tersebut, yaitu penerimaan pengungsi Afghanistan pada tahun 2021, dan beberapa perubahan kebijakannya. Bentuk dari perubahan kebijakannya ialah dengan memperpanjang masa tinggal pengungsi Afghanistan dengan memberikan visa jangka panjang. Hal ini memungkinkan mereka untuk tinggal tanpa beban perpanjangan visa setiap tahun, seperti para pengungsi lainnya yang berada di Korea Selatan. Wakil Menteri Luar Negeri kedua Korea Selatan, yaitu Choi Jong-moon, menyebutkan bahwa pemerintah memutuskan untuk menerima pengungsi dengan mempertimbangkan tanggung jawab moral atas kejadian serius yang mereka hadapi. Juga sebagai negara yang menjunjung tinggi tinggi HAM, ditambah sebagai negara sekutu yang melakukan evakuasi. Penerimaan pengungsi Afghanistan ini diberi sandi Operation Miracle dan menjadi operasi militer Korea yang pertama yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yang merupakan hasil analisis, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi berasal dari domestic struktural parameter yang mempengaruhi penerimaan pengungsi Afghanistan. Yang pertama, adanya pengaruh dari kekuasaan partai progresif terhadap penerimaan pengungsi Afghanistan. Untuk melihat faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan ini, pertama kali kita akan melihat melalui kondisi yang berada di dalam domestik Korea Selatan itu sendiri. Berdasarkan teori dari Brad Focus dan Brantonis, parameter domestik menjadi faktor terbesar dalam perubahan satu kebijakan. Sebagai negara demokratis dengan sistem multipartai, keterlibatan partai politik dalam Korea menjadi hal yang sangat memberikan pengaruh terhadap pembentukan kebijakan luar negeri. Kebangkitan dan perpecahan antara kelompok progresif dan kelompok konservatif di dalam ranah politik Korea Selatan berpengaruh atas kekuasaan dan perolehan dari mayoritas kursi di Majelis Nasional. Korea Selatan merupakan negara demokrasi dengan sistem multipartai. Kekuasaan legislatif dipegang penuh oleh pemerintah dan Majelis Nasional, sehingga baik itu kebijakan dalam negeri ataupun kebijakan luar negeri akan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kepemimpinan partai. Tanpa adanya ratifikasi dari Majelis Nasional, eksekutif tidak dapat memperlakukan kebijakan luar negeri, sehingga dapat dilihat bahwa Majelis Nasional dapat membatasi, menekan, atau bahkan mendukung eksekutif untuk membentuk suatu kebijakan luar negeri. Jika melihat susunan dari Majelis Nasional Korea pada masa pemerintahan Moon Jae-in, mayoritas kursi parlemen diduduki dan dikuasai oleh Democratic Party of Korea dengan proporsi mencapai 56%. Pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in yang progresif, pemenuhan atas hak asasi manusia menjadi isu yang diperhatikan. Melalui proporsi kekuasaan lebih dari 56% anggota Majelis Nasional, menyebabkan kebijakan penerimaan pengungsi ini muncul. Selain itu, latar belakang Presiden Moon sebagai seorang aktivis di masa lalu, juga mantan pengacara HAM bersama dengan Roh Moo-hyun melalui firma hukumnya di Busan, mempunyai sulit untuk mengabaikan krisis kemanusiaan ini. Berdasarkan pengaturan dari institusional politik ini, yang mayoritas dipegang dan dikuasai oleh kelompok progresif, dapat disebutkan hal ini membuat kebijakannya lebih ramah atas pengungsi, terutama atas pengungsi Afghanistan terbentuk. Yang kedua, adanya desakan dari Refugee Human Rights Network di Korea Selatan. Refugee Human Rights Network merupakan jaringan dari beberapa kelompok pemerhati, pengawas, dan upaya pemenuhan HAM, terutama terkait pengungsi. Refugee Human Rights Network berisikan hampir 30 kelompok advokasi, mempertimbangkan urgensi dan mengingat kejadian yang memerlukan perhatian terkait upaya penyelamatan dan perlindungan HAM para pengungsi. Refugee Human Rights Network yang berada di Korea Selatan mengambil tindakan untuk mendesak pemerintah untuk menetapkan langkah-langkah dalam upaya melindungi pengungsi Afghanistan. Melalui media official website-nya, Refugee Human Rights Network mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi desakan dan dorongan. Yang pertama, Korea Selatan harus menerima para pengungsi Afghanistan dan harus memberikan visa jangka panjang. Yang kedua, pemerintah Korea Selatan juga harus menangguhkan pemulangan dan penahanan dari pengungsi Afghanistan. Selain itu, Refugee Human Rights Network juga turut bekerjasama dengan sekitar 106 organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menjangkau Kementerian Luar Negeri secara langsung, melalui konferensi pers yang dilakukan di hadapan Kementerian Luar Negeri dengan meneruskan agenda yang sama. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya desakan yang berasal dari gabungan kelompok advokasi HAM dengan jumlah yang besar melalui Refugee Human Rights Network mempengaruhi kondisi politik Korea Selatan saat itu.
Jumlah kelompok advokasi yang bergabung ke dalam jejaring ini cukup besar untuk dapat menerima tempat dan mempengaruhi keputusan Korea Selatan dalam menerima pengungsi yang berasal dari Afghanistan. Selanjutnya yang ketiga, adanya peranan dari komunitas Kristen dalam menggiring opini yang positif atas pengungsi. Komunitas agama Kristen, terutama konservatif di Korea Selatan, memiliki kekuatan secara politik. Para pemimpin dari gereja aktif dalam partisipasi politik sehingga memiliki suara tersendiri, terutama dalam mempengaruhi suara masyarakat akan isu tertentu. Komunitas Kristen Korea telah menjadi suara yang diperhitungkan dengan doktrin anti-komunismenya dan mampu mempengaruhi pemerintah dan suara masyarakat. Komunitas Kristen konservatif dan progresif memiliki sikap yang sama terhadap penerimaan pengungsi dalam permasalahan krisis kemanusiaan di Afghanistan ini. Taliban sebagai kelompok Islam fundamentalis menjadi salah satu penyebab Islamophobia dan ketakutan oleh kelompok komunitas Kristen di Korea Selatan. Hal ini disebabkan oleh penculikan dan pembunuhan atas seorang sersan Korea Selatan di Afghanistan pada tahun 2007 dan penculikan sekitar 23 sukarelawan oleh Taliban yang menewaskan 2 orang. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2021, dalam menanggapi krisis kemanusiaan di Afghanistan, The Christian Ethical Movement Korea melalui perwakilan Kyonseo mengeluarkan pernyataan resmi. Kita perlu memperluas penerimaan kemanusiaan, terutama atas perempuan dan anak-anak, terlebih lagi mereka yang dianiaya oleh Taliban. 8 organisasi masyarakat sipil termasuk Dewan Gereja Kristen Korea pada 16 Agustus telah mengeluarkan pernyataan untuk mendesak pemerintah dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan pengungsi Afghanistan dan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan. Mereka juga menekankan Korea Selatan untuk melakukan upaya diplomatik dalam menjamin hak asasi manusia terhadap perempuan dan pengungsi. Bahkan, United Christian Church of Korea yang biasanya bersikap konservatif atas pengungsi mengungkapkan bahwa para pengungsi Afghanistan ini sangat berisiko, sehingga mereka mengizinkan untuk memasuki Korea atas dasar kemanusiaan. Berdasarkan pandangan positif ini, dorongan dan juga himbauan dari komunitas Kristen dapat disimpulkan hal ini mampu memobilisasi pandangan masyarakat Korea secara luas dan mendesak pemerintah untuk menerima pengungsi Afghanistan. Terlihat dari hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh Reometer atas orang yang berusia di atas 18 tahun pada 27 Agustus, menunjukkan angka 68,7% bagi mereka yang bersimpati atas pemindahan dan penerimaan pengungsi Afghanistan. Angka yang sangat tinggi mengingat masyarakat Korea Selatan yang selama ini terkenal dengan homogenitasnya menerima dengan positif pengungsi Afghanistan. Selanjutnya yaitu bab 4 yang merupakan analisis dari faktor internasional struktural parameter yang mempengaruhi penerimaan pengungsi Afghanistan pada tahun 2021. Yang pertama, adanya dorongan Amerika terhadap Korea Selatan dalam menerima pengungsi Afghanistan. Pada Oktober 1953, Korea Selatan dan Amerika menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama atau US-ROK Mutual Defense Treaty tahun 1953. Perjanjian ini turut mengindikasikan jika salah satu negara diserang atau mengalami ancaman dari negara ketiga, maka negara pihak lain akan mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman dan bahaya bersama. Terbukti, Korea Selatan turut serta mendukung kampanye Amerika seperti ikut dalam kampanye militer Amerika saat perang di Vietnam, Irak, dan Afghanistan. Korea Selatan sebagai bagian dari sekutu mengirimkan pasukan dan militernya ke Afghanistan guna membantu proses rekonsiliasi pasca perang. Korea Selatan memenuhi kewajibannya sebagai sekutu Amerika dan tujuan utamanya ialah anti-terorisme. Bentuk dari representasi tujuan anti-terorisme Korea Selatan di Afghanistan terlihat dari cucuran dana sebesar ratusan ribu dolar Amerika yang mencakup keamanan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga kebudayaan. Rencana penarikan pasukan keamanan dan militer Amerika yang sudah berada di Afghanistan selama 2 dekade menyebabkan gelombang arus pengungsi yang besar. Amerika kemudian meminta sekutu untuk melakukan operasi untuk evakuasi dan penyelamatan para pengungsi akibat masuknya Taliban. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh Departemen Keamanan Amerika pada akhir bulan Mei tahun 2021. Secara lebih dekat, pemerintah Amerika juga telah mengajukan permintaan terhadap pemerintah Korea Selatan untuk dapat menggunakan pangkalan militer Amerika di Korea sebagai penampungan pengungsi Afghanistan pada 21 Agustus. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Chung Eui-yong, membenarkan permintaan tersebut, akan tetapi pembahasan masih dalam tahap awal. Selanjutnya, Menteri Chung juga menyebutkan bahwasanya pemerintah juga secara terpisah sedang mempertimbangkan untuk memberikan bantuan dan dukungan atas pengungsi, dan akan meninjau ulang cara untuk mengizinkan proses evakuasi jarak jauh. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Choi Jong-moon juga turut berpartisipasi dalam konferensi video yang dilakukan dengan 20 negara lainnya yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Wendy Sherman, pada 20 Agustus tahun 2021. Menegaskan kembali komitmen awal komunitas internasional dalam bekerja sama untuk mencapai pembentukan stabilitas di Afghanistan, terutama untuk menanggulangi pengungsi. Korea Selatan yang selama ini tidak ikut campur dalam permasalahan pengungsi akibat krisis kemanusiaan di Timur Tengah, bahkan para pemohon status pengungsi yang berasal dari Suriah ditolak permohonannya oleh Korea Selatan. Namun pada masa pemerintahan Korea Selatan yang dipimpin oleh Moon Jae-in pada tahun 2021, pemerintah merespon kejadian krisis kemanusiaan ini, dan termasuk karena dorongan dari Amerika dan sebagai bentuk perintah sekutu untuk segera melakukan evakuasi penyelamatan. Yang kedua, adanya peran dari UNHCR dalam mendorong Korea Selatan untuk menerima pengungsi Afghanistan. UNHCR sebagai salah satu badan UN yang mengurusi masalah penyebaran pengungsi, terutama semakin meningkatnya jumlah masyarakat Afghanistan yang melarikan diri, kemudian mengeluarkan pernyataan pada Agustus tahun 2021. Yang pertama, mengimbau negara untuk dapat memberikan izin bagi warga sipil yang berusaha melarikan diri dari Afghanistan. Yang kedua, memastikan bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan, memastikan perbatasan terbuka, dan orang yang membutuhkan perlindungan tidak diasingkan di dalam negara. Yang ketiga, semua penduduk Afghanistan harus diproses dengan prosedur yang adil dan efisien. Yang keempat, UNHCR menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh beberapa negara. Melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh UNHCR tersebut,
terlihat adanya imbauan bagi semua negara di dunia, terutama yang telah meratifikasi Refugee Convention untuk dapat membantu penyelamatan pengungsi Afghanistan tahun 2021. Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Choi Jong-moon, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan. Ia menyebutkan bahwa penerimaan dari evakuasi ini sebagai salah satu bentuk dari tanggung jawab moral Korea, serta posisi Korea Selatan sendiri sebagai bagian dari komunitas internasional, sehingga untuk membuat pemerintah membuka pintu dan keputusan untuk menerima pengungsi. Selain itu, Korea Selatan sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi rezim ini, membuat berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukannya menjadi perbincangan di dalam komunitas internasional. Namun pada praktiknya, Korea Selatan tidak patuh atas norma yang berlaku di dalam Refugee Convention dan masih menjadi negara dengan penerima pengungsi terendah di dunia. UNHCR melayangkan kritikan atas Korea melalui Cha Hong-yong sebagai perwakilan dari Asosiasi Hukum UNHCR, menyebutkan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak konsisten terhadap Refugee Convention. Kritikan lainnya juga datang dari berbagai ahli dari berbagai komunitas internasional. Salah satunya ialah Refugee Rights Group Migration for Peace in Asia, mengkritik penanganan pengungsi di Korea Selatan lebih dramatis dari keadaan perang. Pada 30 Agustus, Presiden Moon Jae-in menanggapi operasi yang dilakukannya ini. Presiden Moon menyebutkan operasi pemindahan ini merupakan sikap terbuka dan inklusif, sehingga diakui oleh masyarakat internasional, dan menjadi kesempatan bagi Korea Selatan dalam menunjukkan dirinya dan berkembang dalam membantu negara lain yang membutuhkan, dan juga sebagai bentuk dari negara maju yang mendukung hak asasi manusia. Berdasarkan teori perubahan kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Bafokos dan Burantonis, terdapat parameter ketiga, yaitu parameter struktural konjunktural, yang melihat adanya perubahan kebijakan luar negeri yang disebabkan oleh adanya kondisi yang tidak terduga, sehingga mengganggu status quo satu negara. Namun, pada penelitian ini, peneliti tidak menemukan faktor konjunktural yang relevan sehingga mempengaruhi perubahan kebijakan Korea Selatan ini. Bab 5 yaitu kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan pengungsi Korea Selatan selama ini. Berdasarkan domestik struktural parameter, terdapat faktor yang mempengaruhi berasal dari pengaruh partai progresif dalam eksekutif dan legislatif, dan juga adanya jejaring dari kelompok advokasi. Sedangkan untuk faktor internasional struktural parameter, terdapat dorongan Amerika terhadap Korea dan juga peran dari UNHCR dalam mendorong Korea Selatan untuk memberikan perlindungan atas pengungsi. Namun untuk faktor intraparameter, peneliti tidak menemukan faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan ini. Selanjutnya peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan mengaplikasikan konsep dan teori yang lebih luas lagi. Hal ini ditujukan agar mendapatkan faktor yang lebih dalam, terutama faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan ini berdasarkan konsep dan teori yang berbeda. Sekian presentasi dari Laili.